Tanda ini kalau kita baca sejarah Pak ya, pertama kali ditemukan oleh seorang rahib, pendeta Yahudi, namanya Bahiro. Pernah dengar Pak? Ada yang mengatakan Buhairo. Beliau duduk paling pojok. Itu pohon itu diceritakan tidak rela kalau Rasulullah itu kepanasan Pak, sampai dia membungkukkan diri menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan dalam Maulid Ad-Daibai. Pernah dengar Pak Maulid Ad-Daibai? Dalam pasal berapa itu? Yub'atsu min Tihamah. Rasulullah itu diutus dari kota Tihamah, Mekah maksudnya. Baina yadayil qiyamah, itu dekat hari kiamat. Fi dhahrihi alamatun tudilluhul ghamamah, itu di pundaknya ada satu tanda kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian rutin kita, kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut hadis ke-6. Sudah ada kitabnya Pak? Belum ada. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabiyyu Al-Basriyyu wa Ali bin Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah al-ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an qala kana Aliyyun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini bersumber dari Sayyidina Ali Pak ya. Sayyidina Ali
ibnu Abi Thalib, menantu Rasulullah, wafat tahun berapa Pak? Tahun 40 Hijriah. Beliau memerintah hanya 5 tahun. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Sayyiduna Abu Bakar tahun 13 Hijriah, memerintah hanya 2 tahun. Sayyiduna Umar ibn Khattab wafat tahun 23 Hijriah, memerintah hanya 10 tahun. Sayyiduna Utsman ibn Affan paling banyak, paling lama, memerintah berapa Pak? 12 tahun, wafat tahun 35 Hijriah. Terakhir Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriah. Ini kita masih berbicara tentang postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini bersumber dari menantunya sendiri, Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib. Apa kata beliau? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawilil mumaghat. Tidaklah postur tubuh Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam terlalu tinggi, perawakannya terlalu tinggi, al-mumaghat, az-zahib tulan, terlalu tinggi enggak, wala bil qasiril mutaraddid, dan juga perawakannya, postur tubuhnya tidak terlalu pendek, sedang saja. Kana rab'atan minal qaum, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam postur tubuhnya sedang, proporsional di antara para kaum, para sahabat, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tetapi kalau duduk paling terlihat sendiri. Yang membuat beliau terlihat itu bukan postur tubuhnya, tetapi cahaya yang Allah berikan kepada beliau. Lam yakun bil ja'dil qatat, rambut beliau itu tidak keriting bergulung, enggak keriting banget gitu. Wala bisabti, juga rambutnya tidak lurus seperti perempuan tuh lurus, enggak. Kana ja'dan rajlan, tetapi rambut beliau itu bergelombang, rijlan. Rajlan itu ikal, tidak keriting, tidak lurus, tetapi bergelombang, ikal. Walam yakun bil mutahham, dan juga badan beliau itu tidak gemuk. Mutahham itu al-kathir al-lahm, jadi tidak gemuk badannya, atletis gitu ya. Kemarin bahasa siapa itu? Wala al-mukalsam, dan juga wajahnya tidak bundar sekali, al-mudawwar al-wajhi, tidak bundar, tidak lancip juga. Wa kana fi wajhihi tadwir, tetapi wajah beliau ini agak bulat, agak bundar, tadwir. Jadi tidak bulat sekali, tidak lancip sekali, agak bundar, agak bulat, tadwir. Abyad, kulitnya putih. Tapi putihnya kemarin kita sampaikan tidak bule Pak ya, putihnya putih bersih. Mashrab atau mushrab, mushrab itu kemerah-merahan. Jadi wajahnya beliau putih kemerah-merahan, kulitnya itu putih kemerah-merahan. Ad'ajul ainain, kalau ada kitabnya enak sambil belajar bahasa Arab ini. Apa itu ad'aj? Ad'aj itu aswad, al-ainain, dua matanya hitam pekat, hitam sekali. Orang bilang belo, belo Pak ya, matanya belo. Ahdabul asfari, bulu matanya lentik, lentik. Itu
wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalilul musyashi, dagingnya itu qawi. Apa daging tubuhnya ya, itu kuat, otot tubuhnya kuat. Wal katad, apa ini? Katad itu katif itu ini apa namanya? Bahunya bidang. Ototnya kuat, bahunya bidang. Katad. Ajradu dzu masrubah. Ajrad itu bulunya tebal. Dzu masrubah, dia memanjang dari dada ila surrah. Jadi asy-sya'rud daqiq alladzi ka'annahu qadib minas sadri ila surrah. Dari dada ada bulunya tebal, memanjang sampai surrah. Surrah itu pusar. Ini Sayyidina Ali yang melihat. Nanti mungkin sahabat yang lain beda lagi. Kan sahabat itu melihat apa yang dilihatnya, menyampaikan apa yang dilihatnya. Sya'nul kaffain, saya baca dulu Pak ya. Kedua telapak tangannya sya'nun, tebal. Jadi nggak kurus, nggak gemuk, tapi tebal, kokoh. Wal qadamain, juga kedua kakinya kuat, kokoh. Idza masya, apabila beliau berjalan, taqalla itu tegap, qawi, kuat. Ka'annama yanhatu fi sabab, seperti beliau turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari bukit ke bawah gitu. Dan beliau dalam riwayat yang lain kalau jalan tidak gasruk, jadi kakinya diangkat. Ini sunnah juga. Kalau gasruk kan gimana gitu Pak ya, seret-seret gitu. Nabi enggak, kakinya diangkat. Dan cepatnya itu bukan cepat terburu-buru, cepat tenang. Apa dalam Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, tenang tetap. Nah ini yang menarik. Wa idzal tafata iltafat ma'an. Kalau beliau menoleh, berpaling, itu semua tubuhnya berpaling. Ya, kalau dipanggil ya Rasulullah, nggak begini, tapi semua tubuhnya menoleh gitu. Lit ta'lim, tanda beliau menghormati orang yang memanggil itu. Baina katifaihi khatimun nubuwah, antara dua bahunya, di pundaknya itu ada khatimun nubuwah, wa huwa khatamun nabiyyin, yaitu tanda kenabian. Jadi setiap nabi itu ada tanda kenabiannya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara dua pundaknya atau di kanan pundaknya dalam satu riwayat, itu beliau ada tanda kenabian. Nanti kita baca di sini seperti apa tanda kenabian beliau. Nanti bab kedua itu. Itu ada satu riwayat, faida huwa mithlu zirril hajalah, seperti telur burung dara. Jadi tandanya itu sebesar atau seperti telur burung dara. Ada juga yang menyebutkan satu riwayat, tandanya itu semacam gumpalan daging itu Pak, berwarna merah, bentuknya seperti telur burung dara itu. Terus disempurnakan dengan riwayat yang lain, apa namanya, sya'rat mujtami'at, ada rambut-rambut yang menutupinya, gumpalan-gumpalan rambut dalam tanda tersebut. Tapi ini khusus Rasulullah Pak ya, dan ditutup oleh beliau gitu. Jadi kalau Bapak ada gumpalan-gumpalan gitu, nah itu mah daging numpang kalau itu. Daging lebih. Ini
Ini khusus untuk Rasulullah dan telah ditutup oleh beliau. Jangan kemudian Bapak ada daging di mana gitu ngaku-ngaku jadi nabi gitu, enggak. Ya. Tanda ini kalau kita baca sejarah Pak ya, pertama kali ditemukan oleh seorang rahib, pendeta Yahudi, namanya Bahiro. Pernah dengar Pak? Ada yang mengatakan Buhairo. Dulu kan usia 12 tahun itu beliau minta diajak oleh paman beliau. Siapa? Sayyidina Abu Thalib. Ayahnya Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, dagang ke Syam itu kan. Pengen ikut ya diajak. Beliau ini mohon maaf Pak ya, dari kecil tanda-tanda kenabiannya sudah terlihat. Jadi usia 5 bulan itu sudah berjalan. Anak 5 bulan masih di pangkuan Pak ya. Tapi Rasulullah sudah berjalan. Usia 2 tahun itu sudah main kayak anak biasa gitu. Ada salah satu Dimroh kalau nggak salah, itu sering mendengar suara Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Muhammad. Dilihat orangnya nggak ada. Jadi dulu kan diasuh oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Itu anak-anak beliau sering mendengar kata-kata itu. Dilihat nggak ada orangnya. Assalamualaikum ya Muhammad. Nah, pernah suatu hari anaknya Halimah ini, Dimroh kalau tidak salah namanya, itu kaget Rasulullah dibawa oleh 2 orang yang berperawakan besar gitu, malaikat maksudnya. Itu dibelah dadanya, kemudian dibersihkan, dia lari, kemudian tapi setelah itu sehat, tidak terasa sakit, tidak terasa apa-apa. Diceritakan kepada ibunya, ditanya, iya tadi katanya ada datang 2 orang malaikat berwujud manusia membelah dada saya, tapi saya nggak sakit apa-apa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibersihkan. Rasulullah dibersihkan 2 kali Pak ya, ketika masih kecil dan sebelum beliau berangkat ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj itu. Itu sering tanda-tanda kenabian itu sudah ada. Jadi usia 5 bulan sudah pandai berjalan. Nah, ini ada catatan, 9 bulan sudah pintar bicara, 2 tahun sudah dilepas oleh ibunda susuannya. Jadi udah main seperti anak-anak biasa. Nah, usia 12 tahun itu dibawa oleh Abu Thalib untuk dagang ke Syam. Jadi ada kafilah Quraisy, biasanya beberapa bulan itu dagang. Kafilah itu maksudnya begini, kalau ada unta yang membawa dagangan lebih dari 3 unta itu namanya kafilah. Dalam perjalanan ada satu pendeta. Pendeta ini pendeta yang bertauhid Pak ya, yang masih memegang keesaan Allah, bukan yang percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Jadi dia awalnya Yahudi, kemudian jadi Kristen yang taat gitu. Dia hafal kitab Injil, dia faham Taurat. Dia faham tuh, nanti akan datang setelah Nabi Isa itu nabi yang cirinya begini. Termasuk yang diceritakan ini. Matanya lentik, kemudian belok, datang dari orang Arab dan seterusnya, ganteng. Dia menunggu-nunggu kafilah dari Arab ini. Dilihat ada satu kafilah, kata Bahiro ini atau Buhairo, ini kok setiap jalan itu ada awan yang menaungi. Kemudian dilihat oleh Bahiro, pohon-pohon Pak itu seakan-akan menghormat kepada kafilah tersebut. Itu diceritakan dalam kitab sejarah karya Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham. Dilihat, kemudian beliau duduk di satu pohon yang pohonnya sekarang masih ada, Syajaratul Hayah, pohon kehidupan, atau dibilang sama orang Syajaratus Sahabah. Jadi sahabat yang masih ada sampai sekarang ya pohon itu, yang dulu dipakai oleh Nabi untuk berteduh.
Mudah-mudahan Bapak nanti bisa ziarah ke sana. Kalau tidak salah sekarang ditutup itu, apa namanya, dipagar. Jadi itu di tengah padang pasir tapi masih hidup. Itu tempat di mana Rasulullah dulu berteduh. Rasul kan usia 12 tahun saat itu. Ya sama seperti anak-anak biasa, seolah-olah tidak diperdulikan gitu. Beliau duduk paling pojok. Itu pohon itu diceritakan tidak rela kalau Rasulullah itu kepanasan, Pak, sampai dia membungkukkan diri menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan dalam Maulid Ad-Daibai. Pernah dengar Pak Maulid Ad-Daibai? Dalam pasal berapa itu? Yub'atsu min Tihamah. Rasulullah itu diutus dari kota Tihamah, Mekah maksudnya. Baina yadayil qiyamah, itu dekat hari kiamat. Fi dhahrihi alamatun tudilluhul ghamamah, itu di pundaknya ada satu tanda kenabian. Tudilluhul ghamamah, kemana-mana Rasulullah itu kalau jalan dinaungi dengan ghamam, dengan awan. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Awan-awan itu taat kepada beliau. Fajriyul jabini, apa terusannya? Lailiyuz zawaib. Naon tarang na ini apa namanya? Jidatnya apa? Terang benderang jidatnya Rasulullah. Lailiyuz zawaib, rambutnya hitam pekat. Alifiyul angfi mimiyul fami nuniyul hajib. Itu terusannya. Yub'atsu min Tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamatun tudilluhul ghamam. Dulu saya Daibai hafal dulu. Di Pandanaran kita baca maulidnya Daibai. Kalau di sini apa Pak? Berjanji. Biasanya berjanji umumnya orang Indonesia. Ya, kalau di pondok-pondok ya dibaca semua, berjanji kita baca, Daibai kita baca, Simtud Duror kita baca. Nah ini diceritakan dalam Ad-Daibai. Kemana-mana beliau itu dinaungi oleh awan. Ini ciri kenabian Pak ya. Jadi apa ya? Ciri nabi itu diperlakukan oleh alam dengan hormat, dengan baik. Ya sama para wali juga begitu Pak. Wali itu kalau wali betul Pak ya, pasti alam itu tunduk kepada wali. Dulu ada cerita Imam Nawawi. Itu ingin disiksa, ditangkap oleh pemerintah saat itu. Itu nggak jadi karena apa? Karena khodamnya keluar itu Pak. Khodamnya itu Ats-Tsaur dalam kisah itu. Semacam sapi yang siap menyeruduk itu. Itu Imam Nawawi. Akhirnya militernya nggak jadi nangkep itu. Wali itu. Jadi wali itu kalau udah jadi, khodam-khodam ini yang mengiringi beliau itu keluar semua itu Pak. Sama para nabi juga begitu dulu. Termasuk orang alim itu kan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini ditundukkan untuk mereka kan Pak ya. Apa dalam hadis? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin la yusalluna ala muallimin nas al khair. Termasuk ikan paus yang ada di lautan terdalam itu memintakan ampun untuk orang yang mengajar, untuk orang alim yang mengajar kebaikan. Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini la yusallun. La yusallun itu fi'il mudhari. Akan selalu dan terus menerus bersolawat. Ya kalau solawatnya Allah rahmat, kalau solawatnya malaikat istighfar, kalau solawatnya makhluk memohonkan doa. Itu mendoakan muallimin nas al khair. Artinya Allah menundukkan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini untuk siapa? Untuk muallimin nas al khair. Untuk para alim, ulama. Ya ini ciri kenabian. Jadi beliau ini diperlakukan oleh alam dengan begitu hormat. Dilihat oleh Buhairah ini kok pada tunduk semua, batu-batu, pohon-pohon, awan-awan. Beliau duduk, awan hilang gitu.
Beliau jalan, awan menaungi lagi, terus dilihat. Kemudian Buhairah memerintahkan anak buahnya untuk menjamu kafilah dari Arab ini. Tolong bikin jamuan yang banyak, nanti kita undang kafilah ini. Selesai menjamu, membuat makanan, diundanglah kafilah dari Quraisy ini. Tapi Rasulullah pada saat itu, mohon maaf ya, kalau kita baca sejarah, itu tidak ikut makan. Awalnya tidak ikut makan, karena aib bagi orang Arab membawa anak kecil ikut makan bersama orang-orang besar itu. Ditinggallah di pohon itu, di pohon yang sekarang masih ada itu. Kata Buhairah, apakah masih ada yang tertinggal? Tidak ikut makan semua. Ada keponakan saya, Muhammad. Bilangnya bukan keponakan, ada Muhammad gitu. Karena Abu Thalib saat itu ditanya bohong. Ya udah panggil, kata Buhairah. Dipanggil, kemudian dilihat ciri-cirinya mirip sebagaimana yang diceritakan oleh Taurat dan Injil. Itu Rasulullah masih kecil, postur tubuhnya seperti ini. Kemudian Buhairah minta izin, boleh saya melihat pundak kamu? Nah, ini pertama kali yang menemukan tanda kenabian Rasulullah adalah pendeta Buhairah ini. Dilihat, dia yakin bahwa ini yang akan menjadi akhirul anbiya, khatamun nabiyyin, karena tandanya sudah jelas diceritakan dalam Taurat Injil, dan itu ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu yang masih ragu, beliau nanya kepada Abu Thalib, ini siapa? Siapa kamu? Kata Buhairah ini. Abu Thalib bilang, ini anak saya. Siapa kamu? Anak saya. Gak mungkin, kata Abu Buhairah. Ini siapa? Ditanya lagi sampai 3 kali. Ini anak saya, nggak mungkin. Artinya nggak cocok dengan apa yang beliau baca di Taurat Injil itu. Karena ciri Nabi akhir zaman itu ayahnya sudah wafat ketika dalam kandungan. Itu lengkap Pak diceritakan. Makanya dia percaya itu. Iya, dalam Injil. Injil yang asli Pak ya. Nggak mungkin. Paling kamu saudaranya udah nebak gitu, Buhairah. Iya betul, ini bukan anak saya, kata Abu Thalib. Ini keponakan saya. Ayahnya sudah meninggal ketika beliau dalam kandungan 6 bulan ibunya. Diceritakan nanti ibunya meninggal ketika dia usia sekian. Udah tahu Buhairah. Nanti diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib dan seterusnya. Diasuh oleh kamu. Buhairah lengkap. Apa kata Buhairah? Sekarang kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ke Palestina. Karena orang Yahudi kalau tahu ini nabi, calon nabi, akan dibunuh. Orang Yahudi kan dalam Quran berani membunuh nabi-nabi mereka. Ini kalau mereka tahu akan dibunuh. Apalagi bukan dari kalangan mereka. Ini dari kalangan orang Arab. Jaga, kata Buhairah. Kemudian kalau memang ada keperluan jangan lama-lama, langsung bawa pulang lagi ke Mekah. Saya yakin ini yang akan menjadi akhirul anbiya, penutupnya para nabi. Ya. Jadi ini tanda kenabian Pak ya, tanda kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan. Ajwadun nasi sadra. Beliau orang yang hatinya paling lembut. Ajwad itu paling pemurah di antara manusia. Kan dalam hadis diceritakan kalau masuk Ramadan, ajwada minar rihil mursalah. Beliau itu paling dermawan, paling pemurah, melebihi angin yang berhembus kencang. Angin kencang, beliau dermawannya lebih kencang dari angin yang berhembus itu. Pernah dulu dikasih 1 genggam emas, sampai beliau nggak khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk itu bukan merem Pak ya, khusyuk itu konsentrasi. Buktinya apa? Beliau sekali berbeliau itu ingat emas yang diberikan oleh seseorang itu dalam sholatnya. Jadi bukan merem, bukan, konsentrasi khusyuk itu. Selesai sholat beliau buru-buru nggak wiridan,
Para sahabat kaget, ini ada apa kok? Gak biasanya wiridan tapi langsung pulang. Kemudian diikuti dari belakang, ternyata beliau membawa segenggam emas yang diberikan seseorang. Saya ingat dalam sholat, kata beliau, emas pemberian seseorang. Saya nggak mau emas ini lama-lama di rumah saya nggak tenang. Iksim, kata beliau, bagikan. Dibagikan semua itu. Jadi beliau itu kalau dikatakan miskin, nggak juga. Beliau orang kaya tapi kekayaannya tidak pernah mengendap lama di rumahnya. Makanya mohon maaf Pak, jariah untuk Rasulullah itu tidak habis Pak. Ghairu mamnun. Karena jor-joran untuk ibadah itu jor-joran gitu. Hartanya semua diberikan untuk umat, ilmunya semua. Jadi kita melakukan amal soleh nih Pak ya, itu mengalir juga pahalanya kepada Rasulullah itu. Makanya beliau pahalanya tidak terputus sampai hari kiamat. Karena setiap umat yang melakukan kebaikan akan dikirimkan juga kepada beliau. Itu kan berkat contoh yang beliau lakukan. Semua diberikan untuk umat, ilmunya, jasanya, tenaganya. Dan itu dihargai dalam Islam. Termasuk Sayyidah Khadijah, itu orang paling kaya di Makkah. Sepertiga tanah Makkah milik beliau. Tapi ketika meninggal habis hartanya. Sampai meninggal Rasulullah Pak ya, habis untuk dakwah maksudnya. Itu tidak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Dihargai betul oleh Rasulullah karena berjuang untuk Islam. Tolong ini kalau lagi makan, berikan kepada orang yang cinta kepada Khadijah. Dia mahabbah, fansnya Khadijah, tolong ini berikan. Sampai orang yang begitu diperhatikan oleh Rasul, saking menghargainya Sayyidah Khadijah. Ini tolong makanan ini diberikan kepada saudaranya Khadijah. Berikan. Sampai beberapa istri Nabi seperti Sayyidah Aisyah itu bilang, saya tidak pernah cemburu, padahal paling cantik Pak ya, kepada istri yang lain melebihi cemburu saya kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setiap saya dengar nama beliau, hati saya panas, kata Sayyidah Aisyah. Padahal nggak ada orangnya, udah meninggal gitu ya. Kenapa Rasul begitu cinta? Perjuangannya habis-habisan, habis hartanya untuk Islam. Dan memang yang meneruskan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ya dari Sayyidah Khadijah itu, dari Sayyidah Fatimah, kemudian Hasan Hussein sampai sekarang. Yang dulu diledek Nabi tidak akan punya keturunan. Inna syani'aka huwal abtar itu. Inna a'tainakal kautsar. Kata Quran dia yang akan dikutuk tidak akan punya anak gitu. Nah Rasul dilestarikan keturunannya sampai sekarang. Jangan-jangan di sini juga ada Pak Jafar atau Pak Jabar? Al-Hamid. Alkohol. Al-Pukat. Kalau ada Habib kita muliakan, karena itu syarafnya Rasulullah ada di dalam diri beliau. Makanya Habib itu kalau nikah, mohon maaf, kalau bisa dengan Habib lagi, dengan Syarifah gitu. Karena untuk menjaga nasab itu ada satu kufu namanya dalam Islam itu kufu. Meskipun tidak apa-apa kalau wali mujbirnya ridho ya, ridho menikah dengan ahwal, dengan orang biasa. Ada ahwal, ada qabil. Mana qabil? Qabil itu orang Arab tapi bukan keturunan Rasulullah. Seperti Baswedan, Basalamah, itu orang Arab tapi bukan min dzurriyyatir Rasul. Kata sebagian ulama Rabithah Alawiyah itu, kalau bisa Habib Syarif itu menikah dengan yang sesama, karena untuk menjaga dzurriyahnya Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahal itu, karena darah itu nggak bisa diganti dengan yang lain Pak, mahal itu. Orang bilang darah biru ya, apa? Darah biru, mahal itu. Oke, saya lanjut dulu Pak ya.
Apa tadi? Wa asdaqun nasi lahjah. Rasul itu orang yang lisannya paling benar, paling jujur, nggak pernah bohong. Maka beliau ketika usia 20 tahun dulu pernah bikin satu lembaga namanya Al-Fudul, Hilful Fudul. Jadi dia khusus untuk mengakomodir makanan-makanan, harta-harta yang kemudian disalurkan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin pada saat itu. Itu pimpinannya yang mendirikan Rasulullah di usia 20 tahun. Jadi sudah digembleng jadi pemimpin pada saat itu. Maka tersebar nama beliau di usia itu, kemudian mendapatkan gelar Al-Amin, itu usia 20 tahun. Mendapatkan gelar orang yang dipercaya. Itu wa asdaqun nasi lahjah wa alyanuhum arikah. Dan beliau orang yang paling lembut perangainya, paling lembut. Beliau punya khadim namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah, asisten pribadi Rasulullah selama 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Wallahi, selama saya membantu beliau, saya tidak pernah dimarahi, dicaci maki, dikatakan misalnya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu meninggalkan ini? Enggak pernah. Itu pengakuan Anas bin Malik. Saking mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada Pak sebenarnya mau wali mana, kiai mana, ustadz mana, jenderal mana, pemimpin mana yang akhlaknya sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Anas bin Malik. Dan Anas itu termasuk yang diridhoi oleh Rasulullah sehingga beliau didoakan dengan 3 doa. Allahumma barik lahu fi umrihi wa barik lahu fi rizkihi wa barik lahu fi dzurriyyatihi. Ya Allah, berkahi Anas dalam umurnya, berkahi Anas dalam hartanya, berkahi Anas dalam keturunannya. Dan itu dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masanya beliau menjadi miliarder. Kedua, beliau diberikan anugerah usia yang panjang, paling panjang di antara para sahabat, termasuk akhirus sahabah yang meninggal. Kemudian beliau diberikan anak keturunan yang banyak. Itu saya kira berkat khidmahnya Anas bin Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asisten pribadi Rasul itu banyak Pak. Salah satunya Anas. Ada satu lagi yang disebut dengan Sahibus Sirrir Rasul, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu dijuluki sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Jadi Rasul kalau curhat apa jangan dikasih tahu orang ya. Nah, itu ceritanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Sering masuk kamar beliau. Abdullah bin Mas'ud nggak pernah cerita kepada orang-orang. Kalau Rasul mengatakan jaga rahasianya ya, jaga rahasianya. Maka beliau dijuluki Sahibus Sirrir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kerjaannya itu bawa sendalnya beliau, bawa bakiaknya, bawa tongkatnya itu Anas. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Bawa siwaknya dan seterusnya. Wa akramuhum isyrah. Rasulullah itu orang yang paling mulia dalam pergaulannya, paling menghormati orang dalam bergaul. Man ra'ahu badihatan habah. Panjang nih hadisnya. Siapa yang melihat beliau badihatan habah, pastilah menaruh hormat padanya. Siapapun yang melihat Rasulullah pasti akan menghormatinya. Itu Rasulullah, ciri-ciri kenabian itu. Itu diceritakan oleh Urwah bin Mas'ud namanya. Mungkin pernah saya sampaikan Pak ya. Jadi beliau ini sering ketemu pejabat-pejabat, raja-raja.
Wallahi, kata Urwah, laqad wafadtu 'alal muluk. Saya ini sering ketemu raja-raja besar. Wafadtu 'ala Qaisar. Saya sering ketemu Raja Qaisar. Qaisar itu mana? Rum. Wafadtu 'ala Kisra. Saya pernah ketemu Raja Kisra, Persia. Wafadtu 'ala Najasyi. Saya pernah ketemu Raja Ethiopia. Wallahi, kata Urwah, in ra'aitu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Demi Allah, kata Urwah, saya tidak pernah melihat satu raja pun yang begitu dimuliakan, diagungkan, dihormati oleh rakyatnya, pengikutnya, sahabat-sahabatnya, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dimuliakan, diagungkan, dihormati oleh sahabat-sahabatnya. Ini pengakuan Urwah. Udah ketemu raja-raja itu nggak pernah seperti orang-orang itu menghormati Rasulullah. Itu memang sudah dibuat oleh Allah, Pak. Siapapun yang melihat Rasulullah itu pasti akan cinta itu. Mungkin orang kafir sekarang yang masih hidup, yang menjelek-jelekan tuh, karena mungkin nggak pernah ketemu Rasulullah. Tapi kalau ketemu pasti masuk Islam tuh, Pak. Saking lembutnya perangai beliau, saking bagusnya akhlak beliau dalam bergaul, melihatnya itu akan tumbuh rasa cinta. Apa dalam hadis itu terusannya? Wa in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Mohon maaf Pak. Kalau beliau meludah, itu ludahnya pasti sampai ke telapak tangan sahabatnya. Ini hadisnya sahih dalam Bukhari ada. Bisa dicek. Kalau meludah, ludah beliau pasti sampai ke telapak tangan sahabatnya. Fadalaka biha wajhahu wa jildah. Lalu beliau, para sahabat mengusapkan ludah beliau, air liur beliau itu ke wajah dan tubuh-tubuh mereka. Ini yang disebut dengan tabarruk. Ya, jangan dibid'ah-bid'ahkan, jangan disyirik-syirikan. Sahabat melakukan. Dulu itu ada putranya siapa? Asma binti Abu Bakar, namanya Abdullah bin Zubair. Yang pertama kali lahir di Madinah ketika Nabi hijrah, namanya Abdullah bin Az-Zubair. Itu Nabi kan sering bekam, Pak ya. Suka bekam, Bapak. Nah, sering kali manggil sahabat yang lain, tolong ini bekas darah, bekam saya buang. Yang lainnya sebagian buang, tapi Abdullah bin Zubair itu nggak buang, Pak. Dia sembunyi-sembunyi ngumpet, dia minum itu darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril langsung turun tuh, Pak. Langsung turun memberitahu bahwa darah beliau diminum oleh Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair berarti keponakan ya, karena Asma saudaranya Aisyah. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Madza sana'ta?" Kenapa kamu melakukan itu? Jawaban Abdullah, "Karihtu an asubba damak." Saya nggak suka membuang darahmu. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu la tamassukan nar. Engkau tidak akan dijilat, dikenai oleh api neraka selamanya. Itu riwayat dalam riwayat Al-Hakim, dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Itu tabaruk juga itu, Pak. Nah, jangan kaget kalau kita mesantren, ada santri-santri nungguin kopinya kiai, itu biasa, itu tabaruk namanya. Disisain kopinya sama kiai, ditungguin sama santri. Nah, kiainya kan ahli zikir, tilawah Qur'annya melebihi kita, tahajudnya nggak lepas. Itu kan keberkahan semua yang diberikan Allah. Santri tahu amalan-amalan kiai, istiqomahnya, ditungguin, rebutan tuh. Nah, yang begitu jangan disyirik-syirikan, karena berkah itu tetap kita yakini datangnya dari Allah, tetapi diberikan oleh Allah kepada seseorang atau kepada tempat atau kepada waktu. Mekah itu diberkahi, Pak ya. Tempat berarti. Apa dalam Quran? Inna awwala baitin
wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Dulu ada kejadian ketika hujan besar. Itu orang-orang pada lari ke talang air yang dekat Ka'bah itu. Itu sebagian orang ada yang mengatakan syirik, nggak boleh syirik. Kata Sayyid Muhammad, jangan dibilang syirik. Bukannya dalam Quran dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Mekah itu berkah. Semua yang ada di Mekah itu berkah, dan kita harus mencari keberkahan itu. Akhirnya dibiarkan tuh, Pak. Jadi mereka mandi di talang air yang ngalir dari apa? Dari Ka'bah itu. Berkah semua itu. Itu tempat. Waktu ada juga diberkahi. Dalam Quran inna anzalna mubarakan itu ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Termasuk orang soleh Nabi Isa, itu dimanapun beliau duduk bergaul, beliau diberkahi itu. Dalam Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya ini hamba Allah, dimanapun saya duduk berada, saya diberkahi oleh Allah. Mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dulu mohon maaf, Nabi itu kalau ada bayi baru lahir, itu sering didatangi, sering dimintain doa. Nah, kemudian beliau memberkahinya dengan mengunyah kurma, disebut dengan tahnik. Beliau kunyah sehingga makanan yang pertama kali masuk ke dalam mulut bayi itu adalah makanan yang bercampur dengan liurnya Rasulullah SAW. Itu setiap bayi itu disebut dengan tabarruk juga. Dan sunnah, Pak, kalau punya bayi datangkan kepada orang soleh, ulama, minta dikunyahkan yang lembut gitu, dimasukkan ke dalam mulutnya. Wa idza tawaddaa, dalam hadis itu kadu yaktatiluna ala wadu'ih. Kalau tadi ludahnya, kalau ini bekas air wudunya. Kalau beliau berwudu, sahabat tuh nungguin di depan, Pak. Kadu yaktatiluna ala wadu'ih. Mereka hampir bertengkar memperebutkan bekas air wudunya. Rasulullah luar biasa, saking dihormatinya. Itu tabarruk juga. Bekas air wudunya ditungguin oleh para sahabat. Untuk apa coba? Kalau bukan tabarruk, Pak. Untuk tabarruk. Tabarruk itu penting. Dulu Tolut apa Zalut itu? Tolut ya. Itu sering menang dalam perang. Karena sering tabarruk dengan tabut. Tabut itu satu peti barang-barang peninggalannya Nabi Musa. Di situ ada Taurat, di situ ada. Jadi sebelum perang dipegang dulu itu, Pak. Tabarruk dulu. Menang terus perangnya. Dalam Quran ada. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyah. Tapi ketika tabut itu nggak ada, jadi kalah itu, Pak. Jadi salah satu manfaat tabarruk itu. Wa idza takallama khafadhu aswatahum indah. Kalau Rasulullah berbicara, itu mereka merendahkan suaranya. Ini badihatan habah itu tuh. Jadi menaruh hormat. Beliau bicara gak berani meninggikan suara di atas suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dipraktikkan oleh para santri. Coba dah, Bapak kalau ke pesantren ya, ngelihat santri itu tengklak, tengkluk, tengkak, tengkluk. Itu mempraktikkan sahabat. Kiainya gak berani ditatap lama-lama. Hanya ingin mendapatkan ilmu yang manfaat tuh begitu. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau Rasulullah memerintah, ibtadaru amrahu, segera para sahabat itu menjalankan perintahnya. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhar ta'dhiman lahu. Dan tidak ada sahabat yang
berani lama-lama menatap wajahnya, ta'dhiman lahu, saking hormatnya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya man ra'ahu badihatan habah. Siapapun yang melihat beliau pastilah akan menaruh hormat, cinta. Dan cinta ini penting kita munculkan, kita upayakan. Ada seorang badui, itu namanya badui Pak ya, kadang nanyanya aneh-aneh gitu. Mata sa'ah, nanya tiba-tiba, ya Rasul, kapan terjadi kiamat? Tiba-tiba nanya begitu. Tapi ini menjadi ilmu untuk sahabat yang lain. Makanya jangan meremehkan orang yang gak ngerti apa-apa Pak. Kadang dia nanya ilmu untuk kita itu. Mata sa'ah, ya Rasul, kapan terjadi kiamat? Nabi menjawab, kok tiba-tiba nanya kapan kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan? Kemudian orang Badui ini mengatakan, saya nggak nyiapin apa-apa kecuali cinta saya kepada Allah dan Rasul. Jawaban Nabi, kalau begitu anta ma'aman ahbabta. Dia nggak banyak sholat sunnah, nggak banyak tahajud, nggak banyak, ya biasa aja, normal gitu, melakukan kewajiban-kewajiban seperti biasa, nggak terlalu banyak, tapi dia punya cinta, mahabbah. Kalau begitu anta ma'aman ahbabta, engkau akan dihimpun, dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Ini periwayat ini namanya Anas bin Malik. Kata beliau, baru kali ini saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Artinya sebelumnya biasa aja kalau bahagia itu. Tapi ketika mendengar hadis ini, hati saya begitu bahagia. Ketika Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau begitu saya pun cinta Abu Bakar. Kalau begitu saya pun cinta Umar. Kalau begitu saya pun cinta yang lain. Saya berharap walaupun amal saya tidak seperti mereka, saya dikumpulkan bersama-sama dengan mereka berkat mahabbah itu. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Luar biasa. Maka menumbuhkan cinta itu penting. Termasuk kita ngaji Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu. Ya kalau mendengar nama Rasul itu minimal bergetar gitu Pak. Langsung disambut dengan sholawat. Itu tanda kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku, paling mulia, paling utama adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Minimal 300 kali itu Pak solawatnya tiap hari. Minimal. Disebut banyak itu di atas 300. Nah, disebut banyak. Minimal. Agar kita masuk dalam hadis ini. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku, paling mulia, paling utama adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Minimal 300. Kemarin saya ijazahkan solawat Jibril, udah. Nah, kalau itu 1000, kalau solawat Jibril 1000. Itu lijal bir rizki. Bapak kayaknya susah hidup tuh, seret. Kemana-mana masalah, anak ngelawan terus. Nah, itu amalin solawat Jibril itu. Redaksinya sallallahu ala Muhammad. Kenapa nggak pakai sayyiduna? Karena ini solawat awal Pak ya. Solawat yang pertama kali diucapkan oleh malaikat Jibril, maka nggak ada sayyidunanya. Ya kita mengamalkan sebagaimana yang diijazahkan oleh para kiai ya sudah, sallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari. Kedua, saya ijazahkan sholawat apa kemarin? Syajaratun nukud. Pohon uang. Kalau ini diamalkan oleh Habib Sagab, punya pesantren di Parung itu. Nurul Iman. Dia dibaca 400 setelah sholat Isya atau di waktu Isya. Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu beliau amalkan 7 tahun dan ngamalinya santai Pak, sambil nonton TV, sambil ngasuh anak gitu, pegang tasbih.
Kata beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 400 kali, paling 5 menit, paling lama 10 menit. Itu saya amalkan selama 7 tahun, Pak. Bapak bisa lihat pondok saya, berapa? 2.500 hektar apa berapa itu? Dari mulai STK sampai perguruan tinggi ada. Dan itu gratis, Pak. 27.000 santrinya. Pada masa beliau sampai 30.000. Dan itu makan itu langsung diberikan oleh beliau. Jadi setiap hari bikin nasi jagung, dicampur jagung. Saya pernah ke sana. Itu berapa saya tanya? 10 ton apa berapa itu setiap hari. Dari mana ini? Ya bibarokatis sholawat, kata mereka. Berkah sholawat Syajaratun Nuqud. Syajaratun Nuqud ini dijazahkan oleh Syekh Balqaid namanya. Syekh Balqaid. Ceritanya dulu begini, ngelihat Habib Sagap itu, ini kayaknya kalau pulang ke Indonesia bakal susah. Namanya guru, Pak, kadang tahu ahwal muridnya. Dilihat dengan mata batin ya. Dilihat. Nah, ta'al ya Sagap. Ini saya punya amalan, kamu amalkan ya biar nggak susah. Kamu baca sholawat yang saya kasih nama Syajaratun Nuqud ini, biar kamu nggak susah. Memang saat itu ekonomi keluarganya susah, Pak. Ini kalau pulang ke Indonesia tambah susah. Kata Habib Sagap, ya Syekh, saya ini belajar bukan untuk nyari dunia. Saya ini belajar ingin jadi sufi, kata beliau. Ingin bertasawuf. Udah diem aja, kata Habib Balqaid, kata Syekh Balqaid. Amalin aja. Dan beliau amalkan. Ya tentunya dengan ikhlas, Pak ya, ikhlas. Menyempurnakan hak-haknya Rasulullah SAW yang memang harus kita sholawati. Diberkahi dan dikabulkan hajat-hajat beliau. Sampai orang pelit sekalipun, kata beliau, itu bolong ininya sakunya, pengen ngasih, udah kata Habib Sagap, udah, saya udah banyak, harta saya udah banyak, pengen ngasih itu, Pak. Itu berkahnya sholawat itu. Sholawat Syajaratun Nuqud, Pak ya. Silakan Bapak kalau mau mengamalkan, silakan. Jadi 400 sebelum tidur lah kira-kira, habis Isya. Jangan keluar dari subuh, Pak ya. Ustaz, kalau keluar dari subuh bagaimana? Ya diqodho aja, enggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kemudian yang tadi sholawat Jibril itu kapan saja, itu selama 1 hari, bisa dibagi dalam sholat 200 misalnya 5 waktu, 200 1000. Tapi saya amalkan sholat Jibril itu nggak sampai 1/4 jam, paling 10 menit, karena sallallahu alaihi wasallam pendek, sallallahu alaihi Muhammad. 1000 paling 10 menit. Saya punya di mobil ya, di rumah punya tasbih yang 1000 itu. Kobil ya? Mana Kobil? Nah, ini calon orang kaya kalau sering ngamalin sholawat ini. Saya dengar mau beli mobil katanya. Tapi harus dibarengin usaha juga gitu. Usahanya harus ada ya. Minimal bergerak. Dulu Sayyidah Maryam itu ketika hamil kan makanan nggak ada, Pak, sama sekali. Ya kan, Pak? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Bingung, makanan nggak ada. Kata Allah, gerakan saja itu kurma. Kurma kan kokoh begitu, Pak, nggak mungkin digerakkan dalam keadaan lemes. Artinya ada usaha, gerakan sedikit. Nah, minimal ada usaha. Digerakkan sedikit, turun semua itu, Pak. Kurmanya. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Minimal ada gerak usahanya. Kalau nggak gerak namanya mendikte Allah itu, Pak. Nyuruh-nyuruh Allah. Kamu nggak ada usaha sama sekali, minta-minta. Nah, kira-kira begitu. Jadi usaha itu sebagai bentuk pengorbanan. Allah akan melihat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Oke, terakhir. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa yang bergaul dengan Rasulullah ma'rifatan lalu dia mengenalnya, ahabbah, pasti dia akan mencintainya. Yaqulu na'ituhu, orang yang menceritakan sifat Rasulullah pasti akan berkata lam ara qablahu wala ba'dahu mislah.
Saya tidak pernah melihat orang seistimewa beliau sebelumnya dan juga setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.